Tiga orang terduga kurir narkoba jaringan internasional dibekuk aparat kepolisian. Sebelas desa yang tersebar di 3 kecamatan di Sumbawa Barat alami krisis air bersih. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Tiga orang terduga kurir narkoba jaringan internasional dibekuk aparat kepolisian Polres Lombok Tengah saat hendak mengirim paket narkoba ke wilayah Lombok. Dari tangan terduga pelaku, polisi amankan 7,34 kg narkoba jenis sabu sebagai barang bukti. Beginilah detik-detik 3 orang kurir sabu yang ditangkap aparat kepolisian saat melintasi wilayah jalan bypass Patojai, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Polisi menghentikan 2 buah mobil yang ditumpangi 3 pelaku, kemudian langsung membekuk pelaku dan menggeledah barang bawaan pelaku. Dari penggeledahan ini, polisi berhasil mengamankan 7,34 kg sabu dalam bentuk paket. 3 orang kurir sabu yang ditangkap yakni R, warga asal Medan, J, asal Pekanbaru, dan I, Pekanbaru. 3 orang ini berencana akan mengantarkan paket sabu ke wilayah Lombok Timur dan wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan keterangan dari ketiga terduga pelaku, mereka menerima paket tersebut di daerah Pekanbaru dan tidak mengetahui asal paket tersebut. Sementara itu untuk bandar yang menjadi bos mereka hingga kini belum diketahui lantaran setiap melakukan komunikasi video call, wajah pelaku di blur. Kendati demikian, polisi menduga bandar sabu berasal dari luar negeri, yakni Malaysia. Hal ini dilihat dari nomor handphone yang digunakan oleh bandar tersebut. Yang jelas mereka terima di Pekanbaru dalam keadaan terpaket seperti bungkus teh. Jadi masing-masing dari ketiga terduga ini masing-masing punya jatah di situ. Nah, arti terduga R diberikan 2 bungkus, 2 bungkus, kemudian terduga I 2 bungkus dan terduga J itu 3 bungkus. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara 6 sampai 26 tahun hingga hukuman mati. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 11 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Sumbawa Barat alami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan karena dampak kemarau berkepanjangan. Bencana alam kekeringan krisis air bersih di Kabupaten Sumbawa Barat terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat himbau masyarakat agar lebih irit menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kekeringan masih akan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, hingga kini sebanyak 5.714 jiwa yang tersebar di 11 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat masih terdampak krisis air bersih. Mengantisipasi bencana kekeringan yang terus meluas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini kembali memperpanjang masa darurat bencana alam 1 bulan ke depan. Jadi dihimbau kepada masyarakat Sumbawa Barat bagi daerah yang terdampak kekeringan agar menggunakan atau memanfaatkan air bersih secukupnya. Dampak kekeringan ini adalah Kecamatan Putu Tanu. Jadi ada 6 desa, yaitu mulai dari desa Putu Tanu sendiri, kemudian desa Pokalian, desa Senayan, kemudian desa Piantar, desa Mantar.
Sementara untuk wilayah terparah krisis air bersih, ada 6 desa yang ada di Kecamatan Pototano, yaitu Desa Pototano, Desa Kiatar, Desa Tambaksari, Desa Senayan, Desa Kokarlian, dan Desa Mantar. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan hektar tanaman padi di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengalami puso atau gagal panen karena mengalami kekurangan pasokan air akibat dampak musim kemarau. Sekitar 500 hektar areal persawahan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau ini, kondisi itu tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dari luas area 500 hektar yang terdampak kekeringan itu, sebanyak 300 hektar mengalami puso. Kondisi puso terparah itu terjadi di Desa Sajang. Tak hanya faktor alam, tersendatnya pasokan air untuk mengairi areal persawahan juga disebabkan permintaan air oleh petani di bagian hulu. Kondisi kekeringan itu paling parah dirasakan dampaknya oleh petani di wilayah hilir. Meski ada jadwal gilir air, namun pasokan air sudah habis sebelum sampai ke wilayah hilir. Beberapa petani mengaku merugi atas kondisi alam saat ini. Selain gagal panen, mereka juga dihadapkan persoalan harga komoditi tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan. Karena udah ajian bibit mungkin Kira-kira merugikan saja sekitar 3-4 jutaan. dari modal Dari modal berapa Pak? Modalnya kan kalau harga bibit cuma 340. harga bibitnya murah. Bibitnya belum pembiayaan pupuknya, orang bekerja untuk pembuatan ini. Ya sekitar kalau sebanyak seluas ini sih biayanya sekitar 5 jutaan. Sedikitnya 500 orang petani mengalami gagal panen dan merugi ratusan juta rupiah. Komoditi yang gagal total untuk dipanen tahun ini adalah cabai, sementara petani kubis mengalami kerugian akibat anjloknya harga komoditi tersebut di pasaran. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami suguhkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi,
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winda ya, ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB temukan 10 pelanggaran dugaan kode etik aparatur sipil negara pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dan temuan tersebut telah diteruskan ke Komisi Aparatur Negara untuk proses lebih lanjut. 10 pelanggaran dugaan kode etik aparatur sipil negara pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 diungkap Bawaslu NTB. Temuan dugaan pelanggaran etik ASN tersebut sudah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk proses lebih lanjut. Belum ada pasangan calon, itu kita meneruskan ada dugaan pelanggaran itu KASN. Jadi silakan KASN yang menilai, KASN yang bertindak tegas gitu. Jadi dari sejak awal Bawaslu itu selalu menyuarakan supaya KASN itu mengambil tindakan atau keputusan yang bisa menimbulkan efek jerah. Dugaan pelanggaran kode etik ASN menyangkut netralitas atau keberpihakan aparatur pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, baik dari kalangan pegawai negeri sipil, TNI Polri, sudah diteruskan Bawaslu Provinsi NTB ke KASN untuk proses lebih lanjut, namun disoroti tidak tegasnya KASN dalam memberikan sanksi. Pasalnya dari 10 ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tersebut disebutkan ada yang menjadi residivis kasus serupa. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah kisru permasalahan RUU Pilkada, Komisi Pemilihan Umum pastikan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah. Setelah mendapatkan penolakan di berbagai daerah, RUU Pilkada akhirnya batal disahkan. Oleh karena itu, KPU NTB memastikan bahwa pihaknya akan patuh terhadap ketetapan dari KPU Pusat. Terlebih KPU baik di daerah maupun provinsi disampaikan hanya sebagai pelaksana pilkada. Kemarin ada dampak di daerah. Kami juga ada banyak informasi-informasi yang pertanyaan dari rekan-rekan media, rekan-rekan NGO dan sebagainya. Dan juga paslon juga berkaitan dengan tindak lanjut kami, karena pada prinsipnya kami provinsi, KPU provinsi, KPU kabupaten kota juga sebagai pelaksana dari regulasi. Jadi apapun putusan dari KPU itu akan kami jalankan. Ditambahkan Agus, pihaknya akan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kada di NTB akan sejalan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Nur Hidayah dan Imam Kafali Azmi deklarasikan diri maju pada pemilihan Bupati Lombok Barat pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Puluhan ribu orang membanjiri memadati lapangan Camat Gunung Sari saat jalan sehat Cinta Biru bersama calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Nur Hidayah dan Imam Kafali Azmi. Di hadapan puluhan ribu orang ini bakal calon Bupati Lombok Barat Nur Hidayah mengenalkan wakilnya yaitu Imam Kafali Azmi dari politisi Golkar ini merupakan sosok santri muda yang serba bisa. Balon Bupati Lombok Barat Nur Hidayah menjanjikan jalan baru untuk semua solusi persoalan Lombok Barat yang belum menemukan jalan keluarnya sampai saat ini. Momentumnya juga mau dekat pendaftaran, jadi ya saya dengan pasangan Pak Imam Kafali ya sekaligus di momen inilah mengumumkan bahwa kami ini adalah pasangan yang akan maju nanti di Pilkada 2024 ini. Jadi jalan baru Lombok Barat maju, nah, itu tagline kita. Membeludaknya warga yang hadir membuat sejumlah anak-anak sempat dievakuasi karena terhimpit massa yang memenuhi lapangan Gunung Sari dan harus mendapatkan pertolongan medis. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Ya, ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Penundaan eksekusi lahan seluas 6,3 hektar di Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat berdasarkan perintah langsung dari Kapolri dengan alasan menjaga situasi Kamtibmas pada pelaksanaan Pilkada serentak. Perintah langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait penundaan eksekusi lahan seluas 6,3 hektar di Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat disampaikan saat raker Menko Polhukam di Bali. Kapolres Lombok Barat menjelaskan perintah tersebut ditujukan kepada Kapolda NTB dan Kapolres jajaran perihal penundaan kegiatan eksekusi dengan alasan menjaga situasi Kamtibmas pada pelaksanaan Pilkada serentak. Surat penundaan eksekusi dari pihak kepolisian juga telah diberitahukan ke pihak Pengadilan Negeri Mataram dan ditembuskan ke Komisi 3 DPR RI. Perintah Kapolri melalui Kapolda pada saat raker di Bali, itu pelaksanaan dari Menko Polhukam, perintahnya beliau untuk tidak melakukan kegiatan eksekusi. Alasan penundaan eksekusi lahan Gili Sudak Sekotong juga berdasar rekomendasi dari Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB dan BPN Lombok Barat. Satgas menyebutkan pihak pemohon eksekusi Muksin Maksun masuk dalam salah satu nama daftar mafia pertanahan pada tahun 2021 dan pelaksanaan konstatering belum optimal. 2021 ada 4 tipe untuk mafia tanah atau kejahatan pertanahan, salah satunya yang di Gili Sudak. Dari pihak penggugat meminta pembatalan terhadap kelima sertifikat yang sebagai objek sengketa di Pengadilan Negeri belum bisa kami penuhi. Eksekusi lahan seluas 6,3 hektar di Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat dimohonkan Muksin Maksun dengan termohon Deborah dan kawan-kawan. Di objek lahan yang disengketakan disebutkan terdapat 5 buah sertifikat hak milik yang masih aktif yang diterbitkan BPN Kabupaten Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda garam halus yang ada di dapur Anda ternyata untuk mengelolanya menjadi garam siap saji ternyata tidak mudah dan memerlukan proses yang sangat panjang. Seperti apa proses pembuatan garam secara tradisional ini? Berikut liputan selengkapnya. Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Lombok Timur merupakan sentra pembuatan garam tradisional. Saat ini terdapat sekitar puluhan kepala keluarga yang hidupnya tergantung kepada produksi garam. Di sepanjang pinggir jalan utama ini masih rutin melakukan aktivitas menghasilkan garam, salah satunya milik warga masih setia membuat garam. Pondok tempatnya bekerja berdinding dan beratap daun kelapa serta berlantai tanah, memiliki ukuran sekitar 5 x 3 meter dengan tinggi 4 meter. Hardi, salah satu pekerja di tempat tersebut, menjelaskan proses memasak garam masih dilakukannya secara tradisional dengan tetap mengikuti proses yang dilakukan oleh leluhurnya. Untuk bahan baku, warga biasanya mengambil tanah di areal tambak garam, kemudian disaring dalam tempat meniriskan yang disebut oha, yaitu sebuah kotak kayu berukuran 1 meter persegi yang bagian bawahnya dipasangi karung untuk menyaring air garam. Untuk proses penyaringan air garam di dalam oha biasanya dipasang bahan-bahan seperti batu karang, pasir putih, ilalang, dan tanah. Tanah garam ditumpuk di atas oha dan disiram dengan air laut. Dalam 2 kali penyaringan, air garam kemudian dimasak ke dalam kuali persegi yang terbuat dari drum bekas. Selanjutnya garam yang dihasilkan ditiriskan dalam wadah penyaringan berbentuk kerucut yang terbuat dari daun pohon nau dan ditampung dalam wadah. Dalam sehari, Hardi mampu membuat 50 kg dengan harga jual Rp150.000 per karungnya. Kira-kira untuk masaknya ini membutuhkan berapa lama nih waktunya? 10 jam lah, kurang. 10 jam. Nah, 10 jamnya itu nanti memang seperti ini kan ada nih di pinggir-pinggirnya itu. Memang mereka itu akan menjadi buih seperti itu atau gimana Mas Hardi? Nanti kan dia jadi kristal nanti itu. Nah setelah itu kemudian setelah dia menjadi kristal diapain nih Mas Hardi? Apa namanya itu? Diambil. Untuk proses pembuatan garam dibutuhkan waktu 12 jam. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Teluk Jukung di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur sejak 2 tahun lalu ditetapkan menjadi perairan budidaya lobster. Menjadi sentra produksi lobster terbesar di Indonesia dan setiap tahun para pembudidaya mampu memproduksi ratusan ton lobster dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pemirsa, siapa nih pecinta kuliner lobster? Kita kulineran sambil jalan-jalan yuk ke kampung budidaya lobster yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di kampung ini, ribuan petak keramba jaring apung berjajar di sepanjang perairan Teluk Jukung di Dusun Telong Elong, Kecamatan Jerowaru. Di kawasan seluas 2.000 hektar inilah, lobster jenis pasir dan mutiara dibudidayakan. Lobster-lobster ini bisa langsung dinikmati di warung-warung yang berada di sekitar keramba. Nah, rasa daging lobster di sini terasa sangat fresh dan manis karena diambil langsung dari keramba. Aktivitas budidaya lobster memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, baik pembudidaya maupun pengusaha. Dari hasil lobster, pembudidaya dan pengusaha mengaku ekonominya semakin baik dan bisa membiayai pendidikan anak. Itu kalau kita rata isinya per kolam itu 100 biji, terus harganya per kilonya itu bisa tembus 500 per kilo, isinya rata 100 biji lah kan per kolam itu. Harga per kolamnya itu sampai 10-11 juta. Tiap bulan perputarannya adalah sekitar berapa ya, 100-an lah tiap bulannya yang berputar. Berkembangnya kampung budidaya lobster di sini tidak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sejak ditetapkan sebagai kampung budidaya lobster pada tahun 2022, kawasan ini semakin luas dari sebelumnya 70 hektar menjadi 2.000 hektar. Pertama dengan telah diperluasnya RZEP3K, jadi kalau sebelumnya kawasan ini itu terbatas ruang lautnya, namun sekarang dengan dimasukkan atau diperluaskannya di dalam RZEP3K itu alhamdulillah sudah masuk dari Pantai Pink sampai ke Ketapang Raya itu masuk areal kawasan budidaya laut. Jumlah keramba jaring apung atau KJA di kawasan ini mencapai 8.400 petak dengan 1.800 pembudidaya lobster. 84% dari 10.000 jumlah lubang KJA lobster di Indonesia berada di kawasan ini, sehingga menjadi sentra budidaya terbesar nasional. Produksinya pun bisa tembus hingga 120 ton setiap tahun. Sejak tahun 2021 sampai 2023, KKP telah menggelontorkan anggaran 53 miliar rupiah untuk mendukung budidaya lobster di sini. Para pembudidaya diberikan bantuan berupa KJA, bibit, jaring, dan berbagai infrastruktur untuk kebutuhan budidaya lobster. Kampung budidaya lobster di Lombok Timur diharapkan terus berkembang dengan membangun ekosistem tata kelola niaga lobster sehingga tetap menguntungkan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.